Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afdal Hasan. Saya adalah mahasiswa Universitas Andalas, jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya. Di video ini, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang membentuk terjadinya dialek dan faktor-faktor yang mempengaruhi dialek. Video ini merupakan tugas mata kuliah dialektologi yang diampu oleh Ibu Ria Febrina SSM Hum. Baik, langsung saja. Yang pertama, faktor-faktor yang membentuk terjadinya dialek. Pertumbuhan atau terbentuknya suatu dialek disebabkan oleh faktor non-kebahasaan dan faktor kebahasaan. Faktor non-kebahasaan ini seperti keadaan alam, yaitu misalnya daerah yang terpencil mempengaruhi ruang gerak penduduk setempat untuk dapat berkomunikasi dengan dunia luar, sehingga mobilitasnya cenderung rendah. Selain keadaan alam, batas alam seperti batas politik, ekonomi, dan cara hidup tercermin dalam dialek yang bersangkutan. Bahkan, timbulnya dialek disebabkan oleh adanya hubungan dan keunggulan bahasa-bahasa yang terbawa oleh para penuturnya ketika terjadi perpindahan penduduk. Selain perpindahan penduduk, juga disebabkan oleh misalnya penyerbuan atau penjajahan suatu daerah atau bangsa, seperti pertumbuhan bahasa Jawa di Lampung yang melahirkan bahasa Jawa dialek Lampung yang berbeda dengan bahasa Jawa orang-orang Solo, Yogyakarta. Hal ini diakibatkan oleh perpindahan penduduk atau transmigrasi bedol desa penduduk seluruh desa yang digalakan pemerintah pada waktu penjajahan dulu. Faktor kebahasaan yang menyebabkan pertumbuhan suatu dialek adalah peranan dialek atau bahasa yang bertetangga. Dalam proses terjadinya dialek, dialek atau bahasa yang bertetangga ini sangat menentukan terjadinya dialek. Hal ini disebabkan oleh masuknya anasir kosakata, struktur, dan cara pengucapan atau pelafalan. Anasir, kosakata, struktur, dan pelafalan dialek atau bahasa tetangga berinteraksi dengan dialek atau bahasa daerah tertentu, sehingga pertemuan antara dua dialek atau bahasa yang bertetangga memunculkan dialek atau bahasa yang baru dan berbeda. Seperti contohnya, bahasa Jawa di Ketanggungan Brebes yang bertetangga dengan bahasa Sunda memunculkan varian baru atau dialek bahasa Jawa. Selanjutnya, perkembangan dialek. Perkembangan dialek yang dimaksud adalah wilayah pemakai dialek yang meluas. Perkembangan dialek dapat dikelompokkan menjadi dua arah, yaitu perkembangan membaik dan perkembangan memburuk. Suatu dialek dikatakan mengalami perkembangan yang membaik apabila dialek mengalami perluasan wilayah pakai dan jumlah penuturnya bertambah, atau dinobatkan menjadi dialek baku. Sementara itu, dialek dikatakan mengalami perkembangan yang memburuk apabila suatu dialek semakin berkurang penuturnya dan semakin berkurang pula wilayah pakainya atau malah lenyap. Suatu dialek dikatakan mengalami perkembangan yang memburuk disebabkan oleh berbagai faktor yang pada umumnya berupa faktor-faktor luar bahasa. Faktor-faktor tersebut, yang pertama, masuknya unsur-unsur bahasa nasional ke dalam bahasa daerah dan masuknya bahasa nasional dan bahasa baku bahasa daerah ke dalam dialek. Masukan atau susupan tersebut dapat terjadi melalui berbagai saluran, baik resmi maupun tidak resmi, seperti sekolah atau lembaga pendidikan dan saluran budaya. Contoh yang terjadi pada sekolah atau lembaga pendidikan di perkotaan, ada kecenderungan untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di kelas pada sekolah dasar. Nah, ironisnya, anak-anak di sekolah dasar ini merasa asing ketika mengikuti pelajaran bahasa daerah dan ketika mereka diminta menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam bahasa daerah. Gejala-gejala itu menunjukkan adanya pergeseran bahasa daerah oleh bahasa nasional. Selanjutnya, saluran budaya. Susupan melalui saluran budaya ini terjadi antara lain oleh adanya surat kabar, televisi, radio, buku, majalah, dan film. Surat kabar merupakan media cetak yang cepat memberikan pengaruh terhadap budaya, karena informasinya yang mutakhir yang dapat dibaca oleh masyarakat luas dari kota sampai ke desa. Karena adanya koran masuk ke desa, perubahan atau peristiwa apapun segera dapat diperoleh oleh pembaca di desa. Surat kabar memberikan pengaruh terhadap budaya daerah, karena masuknya budaya internasional, nasional, atau daerah lain. Sementara itu, media elektronik seperti televisi dan radio merupakan sarana informasi yang cepat
terutama pengaruhnya dalam perubahan budaya. Kemudian faktor kedua yang mempengaruhi perkembangan dialek sehingga mengalami perkembangan yang buruk adalah faktor sosial. Seiring dengan semakin membaik taraf sosial ekonomi masyarakat, maka akan semakin membaik pula taraf pendidikan masyarakat. Pada umumnya, mereka meninggalkan kampung halaman untuk mencari ilmu atau bekerja, seperti pedagang, buruh, pegawai daerah, dan lain sebagainya. Setiap pagi mereka akan datang ke kota dan sorenya mereka kembali ke kampung halaman bagi pekerja yang mobilitas sirkulasi. Sementara para mahasiswa dari kampung itu akan merasa malu ketika menggunakan dialek di daerahnya. Mereka cenderung menggunakan bahasa yang dianggapnya berprestise dalam pergaulan sehari-hari. Kebiasaan itu juga dilakukannya dalam berbahasa sehari-hari ketika mereka kembali ke kampung halaman. Kebiasaan itulah yang kemudian akan diikuti oleh kelompoknya dan masyarakat di lingkungannya, karena mereka dipandang sebagai orang yang berpengalaman. Dengan demikian, tingkat mobilitas masyarakat cenderung tinggi, sehingga bahasa yang dituturkan juga turut terpengaruh oleh bahasa daerah lain dan atau bahasa nasional, bahkan bahasa asing. Fenomena tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan suatu dialek sehingga mengalami perkembangan yang buruk. Di sisi lain, hal itu dapat menjadi faktor yang menyebabkan dialek mengalami perkembangan yang membaik. Hal ini dikarenakan jumlah penuturnya bertambah dan wilayah pakainya yang juga meluas. Perkembangan dialek membaik itu terjadi apabila penutur suatu dialek itu loyal terhadap dialeknya, sehingga dapat mempengaruhi penutur dialek lain. Sebaliknya, suatu dialek mengalami perkembangan yang memburuk apabila penutur suatu dialek tersebut tidak loyal, sehingga dapat dipengaruhi penutur dialek lain. Baiklah, demikian penjelasan saya mengenai faktor-faktor yang membentuk terjadinya dialek dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dialek. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.